Xiaomi Poco F3 di tahun 2025 ini, awal harganya sekarang hanya 2 juta pas aja yang varian base modelnya. Ini menurut gue lebih bagus dealnya daripada kalian beli HP baru 2 jutaan, karena kondisinya juga Poco F3 bekas ini rata-rata masih mulus semua. So mari kita langsung review Poco F3 di tahun 2025, apakah masih worth it atau enggak. Halo guys, nama gue Stan dari StuffTech dan mari kita langsung review si Poco F3. Seperti biasa, mari kita pertama bahas untuk harga, spek, dan kelengkapannya dulu. Harganya ini gue beli pas 2024 di harga 2,1 juta, tapi banyak yang jual di 2 juta pas, atau even 1 jutaan juga ada, 1,8, 1,9. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan untuk kondisi yang gue dapat lumayan mulus, 97% mulus, kira-kira bisa kita lihat depannya mulus, belakangnya juga oke. Dan kondisinya tuh dia full set, cuma casingnya aja pakai casing yang lain. Itu sih oke, tapi sisanya masih full set, bahkan masih ada 3.5 mm to USB Type-C headphone jack converter masih ada, so that's pretty good. Dan untuk speknya sendiri gue bakal taruh aja, ini dia speknya di biro, kalian bisa lihat sendiri, bisa pause, tapi in summary dia pakai Snapdragon 870 dan layar 120Hz, punya baterai 4500 dan udah ada fast charging 33 watt. Itu aja untuk basicnya, bisa kalian pause. Dan next kita bakal bahas bagaimana untuk desain dan displaynya. Desain sendiri gue bisa bilang desain Poco F3 tuh yang warna birunya ya, bodi belakangnya sangat khas banget ya. Dia kayak sebenarnya kalau di zaman sekarang kayak HP murah, tapi ini menurut gue kayak khas banget gitu. Kalau gue ngeliat desainnya langsung tahu kalau di Poco F3. Desain kameranya juga nih khas banget ya, ada identitasnya yang gue suka. Dan untuk frame samping juga dia ada fingerprint sensor di sini bisa kita lihat, dan juga volume kayak di HP Samsung atas bawahnya. Dan untuk layar depan ini juga lumayan bagus, dia 6.67 inch. Bezel memang gak yang paling tipis, tapi udah cukup tipis, kelihatan kayak HP flagship. Bezel bawah masih cukup tebal dibanding atas, nggak simetris, tapi overall layar masih kelihatan premium dan kelihatan kayak HP mahal dibanding HP 2 jutaan sama zaman sekarang menurut gue. Terus untuk kualitas display sendiri, dia ini cukup bagus, warnanya memang cukup vibrant, cukup bagus, clear, dan untuk nonton film gitu kerasa bagus. Dan juga dia udah Super HDR10+, Wi-Fi L1, dan juga white color gambarnya true, jadi nonton film kerasa enak lah menurut gue. Dan untuk full brightness juga di bawah sinar matahari dia bisa sampai 1300 nits kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Dan memang di bawah sinar matahari nggak terang-terang banget, tapi at least masih usable. Untuk haptic juga ini sangat bagus. Untuk ngetik ini hapticnya udah kerasa kayak HP premium ya, cuma memang nggak se-powerful dan nggak sebulut kayak misal Pixel atau Samsung, tapi kerasa enak buat ngetik dan nggak ada masalah touch sama sekali. Next, untuk fingerprintnya, dia itu fingerprintnya biometriknya nyatu sama power button di kanan, dan kecepatannya bisa kita lihat, gue suka banget tradisional fingerprintnya Xiaomi ya. Super cepat, super akurat, dan nggak pernah fail. Ya, amazing lah, gue lebih suka fingerprint tradisional zaman sekarang daripada optika, karena suka nyebelin kalau tangan kita lagi kering banget. Kalau kayak gini cuma basah aja problemnya, tapi selain itu fingerprintnya absolutely fast, amazing. Dan bagaimana untuk kualitas audionya? Pertama kita bahas audio via 3.5 mm to USB Type-C converter. Dan ini gue pakai IM seperti biasa, Singo EA500LM. Dan gue bisa bilang ini audionya cukup bagus. Ini gue pakai Dolby Atmos nyala, karena Dolby Atmos di Poco F3 nggak terlalu ngaruh ke suaranya, hanya ngegedein volume aja. Jadi ini suara lebih ke arah warm, yang gue suka, lebih fun, tapi detailnya masih ada. Soundstage-nya juga cukup luas, separasi instrumen cukup baik, nggak sebagus kayak HP flagship, tapi cukup baik. Dan juga untuk si nge-push volumenya dia bisa cukup keras dengan volume step yang oke. Volume stepnya memang nggak sebagus kayak HP flagship yang banyak gitu ya, tapi volume stepnya udah cukup pas menurut gue. Overall sih oke. Dan untuk suara speakernya juga ini menurut gue amazing banget sih. Di harga 2 jutaan HP baru nggak ada yang bisa ngalahin. Even dibanding sama Xiaomi 14T, gue rasa ya Xiaomi 14T memang kerasa, atau Poco F6 ya, kerasa lebih clear ya. Tapi ini karena suaranya dia lebih ke arah warm speakernya, jadi kerasa lebih fun to listen gitu. Soundstage-nya kerasa luas, vokalnya masih kerasa bulat, jernih. Dan untuk instrumennya juga kerasa cukup detail. Walaupun memang separasi instrumen kurang baik ya, karena dia dual speakernya nggak seluas kayak HP zaman sekarang. Tapi udah lumayan bagus menurut gue ini. Masih bagus banget. Ya untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, kalian bisa dengar sendiri gimana kualitasnya. Check it out. Dan next,
check it out. Dan next kita bahas bagaimana untuk kamera quality-nya. Kamera quality memang pas rilis ini Poco series ya. Poco series memang kekuatan besarnya bukan dari kamera, tapi lebih dari experience, software, dan gaming. Tapi kameranya kalau misalnya dipakai, menurut gue di harga 2 jutaan zaman sekarang masih bisa bersaing, malah masih lebih bagus daripada HP 2 juta dan bisa bersaing sama HP 3 jutaan lah. Ini kamera belakangnya triple kamera, main kamera 48 megapiksel, kamera 28 megapiksel ultra wide, dan kamera ketiga ini di 5 megapiksel makro. Kamera main bisa nge-record di 4K 30 maksimal dan ada stabilisasi. Kamera depan ini di 32 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi 1080p 60 fps. Bagaimana kualitas foto kedua kamera belakang itu? Ultra wide dan main kamera, gue bisa bilang cukup bagus. Kamera ultra wide bisa kita lihat memang itu weakness-nya ya, gambar kerasa lebih pucat, gambar kerasa kurang detail juga. Ya itu gue sih kalau misalnya kalian gak butuh banget ultra wide, mendingan pakai main kamera aja most of the time, karena bisa kita lihat main kameranya cukup bagus ya, di kondisi cahaya terang gitu, detailnya oke, dan dynamic range bagus, warna lebih ke arah cool, jadi lebih ke arah kebiruan daripada ke orenan, tapi gue suka juga kontrasnya bagus, dynamic range acceptable, dan overall sih foto masih oke. Foto malam hari juga bisa kita lihat masih bagus ya, dia masih kelihatan oke, kelihatan enak dilihat, nggak ada grainy noise gitu, nice. Cuma memang nangkepnya agak lama kalau pakai night mode. Ya wajar lah, ini kan HP keluaran dulu juga, jadi zaman-zaman night mode tuh nge-capture-nya masih agak lama ya. Terus bagaimana untuk selfie? Selfie juga sudah pasti oke, karena dia 32 megapiksel, detailnya bagus, dynamic range biasa aja, bisa kita lihat foto di belakang sinar matahari, masih bisa fokus ke subjek, tapi exposure belakang agak terlalu blown out. Overall, gambar sih untuk selfie masih oke banget, masih bagus. Dan untuk video recording, ini bisa nge-record di 4K 30 atau di 1080p 60. Jadi untuk sampelnya gue bakal record di kedua resolusi tersebut. Ini dia sampelnya, check it out. Dan oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Untuk warna sih Poco F3 memang video recordingnya kayak biasa aja ya. Dia lebih ke cool warnanya dan kadang agak sedikit wash out. Untuk stabilisasi nyala ya, di 4K 30 sudah pretty good. Dynamic range ini emang lagi putih semua, jadi emang kayak gini. So ya. Dan ini kalau pakai 1080p, nah ini 1080p 60 fps. Bisa kita lihat zoomnya juga ya oke. Stabilisasi masih ada. Cuma ini nggak tahu kenapa burem ya. There you go. Dia autofokusnya agak lemot. Tapi 60 fps bagus sih. 1080p 60 kayaknya lebih oke ya. Jadi ya, langsungnya kita ke gaming performance yang menurut gue masih amazing banget. Dan ini dia selling terbesar dari HP ini. Kalau kalian para gamer, gua sih daripada beli HP baru 2 jutaan ya, mendingan beli yang aman-aman aja, bekasnya nih, Poco F3, untuk gamingnya absolutely amazing. Dia pakai Snapdragon 870, itu pretty much 865 tapi di overclock dikit ya. Jadi ini performance-nya 865 tuh kan kalau misalnya kalian tahu ya, itu chipset yang bener-bener amazing pada zamannya. Menurut gue one of the best chipset Snapdragon has ever released. Sangat-sangat optimized, nggak cepet panas juga, dan ini udah ada cooling, pakai hyper cooling something buatan Xiaomi gitu. Jadi untuk main game memang kalau bisa kita lihat di B-roll itu gue main Wuthering Waves di settingan medium setting 60 fps. Untuk exploring itu smooth banget, gak ada stutter, dan kalau bisa kita combat lawan-lawan musuh itu memang kalau bisa musuhnya banyak banget, dia stutternya ada karena memang lack of RAM, ini RAM-nya hanya 6 GB ya. Tapi overall masih sangat enak banget dimainin, dan HP-nya juga walaupun dia hangat tapi nggak sampai kayak unplayable, masih playable, masih enak, masih smooth ya. Apalagi main Wuthering Waves kan game paling berat ya, itu pakai Unreal Engine. Di medium setting masih oke, dan kalau misalkan ingin combatnya lebih smooth lagi bisa diturunin ke low setting. Jadi ini sih menurut gue buat main game berat ya masih enak lah, asalkan nggak di rata kanan. Masih acceptable banget, dan dibanding sama HP 2 jutaan yang baru, ya nggak ada yang bisa ngalahin. Ini performanya kayak HP 3-4 jutaan lah untuk gaming ya. Amazing menurut gue. Dan bagaimana untuk si main game rhythm? Untuk main game Bandori juga pakai Dolby Atmos nyala, no problem, gak ada masalah untuk touch delay atau audio delay. Overall bisa kita lihat gue bisa full combo di Bandori, dan juga dia full screen ya. Kadang beberapa HP Cina tuh kalau main Bandori dia ada black bar di kirinya for some reason, tapi di sini full screen, so that's pretty good. Untuk main game kayak Bandori, full combo, easy peasy, lemon squeezy. Dan bagaimana untuk UI experience-nya? Ini mungkin kelemahan dari HP ini, karena Xiaomi pada zaman dulu kan dia agak doesn't give a fuck sama software update. Jadi ini kayaknya udah
di ujung ya, ini udah akhir. MIUI 14, Android 13 itu kayaknya udah terakhir di support sama Xiaomi untuk Poco F3. Correct me if I'm wrong. Tapi kalau gue lihat di GSM Arena, HP ini tuh support HyperOS tapi masih di Android 13. Kalau di GSM Arena tulisannya gitu, tapi di sini masih di MIUI 14. I don't know, mungkin para Mi fans yang lebih tahu bisa komen di bawah. Dan untuk dari performance ya, performance hari-harian, ini yang lumayan bikin gue shock. Bisa kita lihat tuh di biro, ini performance-nya pas gue review Xiaomi 14T sama Poco F6 ini nggak beda jauh. Ya bisa dibilang performance-nya 95% Xiaomi 14T. Amazing kan? Buka tutup aplikasinya masih oke, berkat UFS 3.0-nya itu, dan multitasking juga masih enak, navigasi kerasa smooth, kenceng, dan gak ada delay sama sekali, gak ada kerasa kayak HP zaman dulu gitu. Ini masih kayak Poco F3 yang gue tahu. Amazing, sini day-to-day performance-nya masih bagus banget. Dan buat yang penasaran, di RM Info, tadi gue udah bilang ya di display quality, tapi buat yang penasaran buktinya, dia di UFS 1 bisa kita lihat L1, dan sudah support buat Color Gamma True, Dolby Vision, dan HDR10+. Oke, yang terakhir bagaimana untuk battery life, karena pas ini rilis memang battery life-nya dia nggak bagus ya. Dan ini HP-nya udah lumayan tua, yang pastinya baterainya udah berumur, bagaimana pas gue pakai seharian. Masih bisa seharian kalau misalnya kalian hanya ngambil foto dikit ya, terus kalian kebanyakan sosial media dan nonton video, light usage pretty much, 1 hari masih bisa tahan. Tapi memang kerasa ini baterainya memang boros ya, Xiaomi memang baterainya agak rata-rata boros ya, dia hanya 4500 mAh, dan seharian masih oke, tapi kalau misalnya kalian heavy mungkin masih bisa dipaksa seharian, coba baterainya bakal benar-benar tipis ke mati. Overall sih, menurut gue ini nggak jadi problem ya, karena nggak seburuk kayak iPhone SE, kok ini baterainya kayak S24 lah bisa dibilang. Masih oke menurut gue. Jadi, coba segitu aja untuk reviewnya. Sebelum kita masuk konklusinya, gue mau bahas dulu kelemahan HP ini. Tadi seperti gue bilang di battery life, kelemahan HP ini gue rasa dari battery life dan hanya itu aja. Yap, hanya itu aja. Gue nggak bisa nyari kelemahannya. Karena in conclusion ya, menurut gue, kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama HP bekas, ini HP bekas tapi kondisinya mulus, full set, dan extra semi ya. Jadi, bagus banget sih menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian it's okay sama HP bekas daripada beli HP 2 jutaan baru, Poco F3 menurut gue yang bagus sih. Oh ya, satu lagi kelemahan, tadi gue lupa bilang, software-nya dia memang udah nggak disupport lagi, tapi Android 13 sih stopping point yang masih acceptable untuk 2-3 tahun ke depan menurut gue. Jadi kalau misalkan oke sama battery life yang biasa aja sama software, ini HP di harga 2 jutaan sih daripada beli HP baru, mendingan ini ya. Dia layarnya amazing, 120Hz, kameranya solid, displaynya bagus, kualitas speakernya mantep, dan yang paling penting gaming performance-nya ini absolutely jauh lebih baik daripada HP 2 jutaan yang kalian bisa cari baru di harga market sekarang. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini ya, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper Hutao yang wow, gue juga bakal taruh linknya ada di deskripsi. Cuma segitu aja videonya, jangan lupa dan subscribe, thanks for watching, dan kalau misalnya kalian suka setup gue yang lebih cepat gini reviewnya, nggak lama-lama ya, hanya 11 menitan, 12-13 menitan, bisa komen di bawah, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye. Happy New Year by the way.